Molo, tour and travel, your fast way to travel. Mau tiket pesawat hemat untuk liburan? Perlu pengaturan tur? Perlu tiket kapal? Perlu kaos beta Tanimbar? Atau tur ke destinasi impian di Tanimbar? Malo Tour and Travel Saum Laki dapat membantu apapun rencana perjalanan Anda dengan pelayanan terbaik, jaminan hemat, dan bebas ribet. Musnyalik Andre. Langsung aja hubungi kontak person 081 318 607 116. More kontak info mateslondar@gmail.com. Bahagia Bapak Aloysius Yusuf Resi dan Ibu Agustina Sampono, berkat Tuhan berlimpah untukmu di malam ini dalam Ekaristi Kudus ini. Pastor Paroki yang baik, para suster yang cantik-cantik dan tidak sombong, Bapak-bapak dan Ibu yang terkasih, izinkan saya bersama dengan adik suster, Suster Tersita Resi. Suster, mari kita doa di tempat ini. Dan di waktu homili ini, izinkan kami, saya dengan suster, untuk ajak kita semua masuk dalam upaya, usaha, tetapi juga sekaligus minta nasihat dari mempelai ini yang di umur 50 tahun hidup perkawinan menjadi sebuah pengalaman indah dan yang membuka kesempatan bagi kita untuk bercermin pada mereka. Suster, tidak apa-apa, Bapak Resi, nanti suster tanya-tanya sedikit. Baik, saya pandu kita dan juga minta kesediaan dari pasangan yang berbahagia ini untuk share apa yang menjadi pergumulan hidup selama 50 tahun ini dalam rumah tangga, dalam keluarga, tetapi juga apa yang membuat sampai kehidupan pribadi, hidup rumah tangga, hidup keluarga di tahun-tahun yang panjang ini bertahan hingga saat ini. Oke? Iya. MC mungkin bisa arahkan mic yang ada di sini. Dengan hormat, mempelai pria dan mempelai wanita dipersilahkan berdiri. Kita beri aplaus untuk kedua mempelai yang sudah 50 tahun lamanya hidup dalam batra perkawinan. Izinkan saya tanya-tanya sedikit dan mengawalinya dengan pantun. Bapak Resi, ada pantun seperti ini. Pagi-pagi melihat marmut, cakep? Cakep. Ulang, pagi-pagi melihat marmut, Cakep. naik kereta menuju Maluku, cakep? Mari kita tanya ke yang empunya Lobamora. Hai kamu yang berwajah imut, maka maukah engkau menjadi menantu orang Tanimbar? Bapak Alo, kami hanya tahu sejauh mengenal Bapak Alo, kami hanya tahu Bapak berasal dari Flores. Dengan pantun ini, mungkin kami juga ingin tahu dari mana, dari kampung mana, dan telah menuju ke Maluku. Silakan. Iya, terima kasih Pastor. Sahabat-sahabat semua yang datang pada malam hari ini. Bahasa asli Flores begini.
Ura porode mairere motu mojo nawi wasi waede jawane epare. Ini pastor, dalam sekali. Awan dari barat yang datang karena tiupan angin barat yang kencang menurunkan hujannya di Yamdena sini, lebih khusus di Olilit sini, lebih khusus di Marga Awerar, lebih khusus di keluarga Sampono. Awan itu menjadi hujan dan menyuburkan tanah. Arti dari saya tadi, dia menumbuhkan padi dan jagung. Ceritanya begini, pada saat saya tinggal dengan saya punya bapak Dionysius, dengan saya punya mama Teresia di rumah, karena orang tua sangat menyayangi saya, maka cepat-cepat buat kamar untuk saya. Meskipun bapak waktu itu setengah mati juga, jadi buat buka floor di kamar itu cepat-cepat. Orang tua suruh 3 gadis Olilit ini untuk ikut bakul, angka batu kerikil untuk bikin floor. Dinding kamar itu belum di plester, maka saya lurus dari celah-celah dinding. Ada 3 gadis cantik. Kebetulan mereka 3 itu adik kakak semua. Ada yang paling belakang sekali, yang paling imut. Saya lihat dia punya kepala selalu diikat dengan lenso. Lenso warna apa itu? Lenso yang sangat menggoda pastor. Saya akhirnya selesai mereka angkat, mereka pulang. Saya pikir sama saya punya mama Badreti, mama Tres, mama, itu perempuan 3 tadi yang angkat batu itu siapa? Amo, itu kita pun tanpa kawin itu. Pas sekali. Mama itu yang di belakang itu saya suka. Akhirnya pastor terjadilah, saya bilang mama bisa tolong tanya dia apa saya kah? Saya punya mama sangat mencintai saya. Untuk saya dengan saya punya mama seperti mama gandum sekali. Mama malam itu pergi tanya, Agustina, ini Bapak Guru Flores ini mau tanya, maukah tidak? Dia bilang mau. Kita tepuk tangan. Baik, sudah. Suster kira-kira bisa tebak 3 perempuan cantik itu siapa-siapa. Tetapi pada akhirnya Bapak pilih Mama Agustina. Tetapi lebih jauh daripada itu, ada bahasa yang amat menarik, bahasa tua yang mengandung banyak pesan. Suster terjemahkan ke kami semua ini dulu. Kalau memang Suster tahu tentang arti itu, ataukah kita minta Bapak terjemahkan syair itu saja kan? Bapak harus silakan. Tadi lagu itu Uraporo, berarti hujan turun dari atas gunung. Uraporo mairere motu bojo, ini bahasa Inde. Uraporo dari atas gunung, gunung itu biasa ada awan menjadi hujan jatuh mengairi lembah tanah di sekitar gunung lembah itu yang subur. Dan di sana ketika petani menanam jagung dan padi akan tumbuh dengan subur. Itu pastor. Terima kasih. Pesan yang amat indah dalam untayan nada yang sudah disampaikan tadi, mengingatkan kita juga tentang moto yang sama-sama kita semua ingat dan kemudian coba untuk dibagikan dalam sharing ini.
Berikut suster mau tanya ke Bapak dan Mama. Mau? Boleh. Bapak lu suster mau tanya sedikit. Saya harus tanya apa Bapak? Bapak Alo, Mama Au, sama Agustina biasa dipanggil Mama Au. Saya bingung mau tanya ini. Tadi saya lanjut pertanyaan pastor. Di sini di depan itu ada foto nikah waktu 19 September 1972. Dan sebelahnya itu kemarin waktu menerima berkat apostolik yang diberikan oleh pastor paroki, itu gambar foto kemarin yang sekarang, yang dulu dan sekarang 72 dan 2022. Mama sekarang masih terlihat cantik kan tidak Bapak? Masih tetap menarik untuk Bapak atau tidak? Menggoda sekali. Iya nak. Bapak punya satu filosofi yang melawan arus para filsuf besar dunia, barangkali juga filsuf gereja. Saya bilang begini pastor, dan saya punya pendapat, saya anggap ini yang paling benar. Entah banyak orang akan katakan itu salah. Saya sebagai suami adalah anak pertama keluar dari rahim mama ini. Kemudian muncul adik-adik saya yang 7 itu, Arlin dengan adik-adiknya. Jadi filsuf saya, pemikiran saya bahwa saya ini adalah anak sulung dari adik-adik saya yang keluar dari rahim Mama Agus. Dan satu yang ada menyerta dengan pemikiran itu, bahwa jarak antara rahim mama dengan rahim pertiwi itu sangat dekat, tidak jauh, ada di telapak kaki mama. Jadi mama itu adalah, telapak kakinya adalah surga bagi bapak. Setiap kali bapak mencium kaki mama sebelum tidur, tanda bahwa bapak masih terus-menerus mencintainya. Terima kasih suster untuk pertanyaan menukik jauh ke lubuk hati Bapak tersayang dan Mama tersayang. Akhirnya keluar juga filosofi hidup yang memperkuat, memperindah perjalanan hidup rumah tangga Bapak Alo. Terima kasih, dan menjadi pesan yang amat indah malam ini untuk kita semua. Setuju? Setuju? Seberapa kali setujumu itu terbukti dari seberapa banyak sebagai suami mencium kaki istrimu sebagai lambang cinta kasihmu. Bisa? Ini sebuah cara, tetapi juga mengandung makna yang amat mendalam bagi rumah tangga. Lanjut, Bapak Tani menanam jati. Cakep? Cakep. Ulang, Bapak Tani menanam jati. Datang ibu membawa roti. Cintaku ini seindah melati, karena muncul di dasar hati. Balo, kami minta pesan, kalau toh cinta itu menjadi dasar di lubuk hati yang mendalam, sehingga akhirnya bisa sampai ke 50 tahun. Pesan dan apa yang disampaikan juga mungkin menjadi tanda, tetapi sekaligus juga menjadi penguat bagi sekian banyak rumah tangga yang sementara jalan dalam batal perkawinan mereka.
menyentuh sekali, Pastor. Memang ini yang saya buat sejak tahun pertama hingga tahun ke-50 ini. Setiap harinya saya punya moto hidup adalah 3K: kebersihan, ketertiban, keindahan. Bersih dalam berpikir tentang istri, bersih dalam berkata-kata terhadap istri, dan bersih dalam bertindak terhadap istri, sehingga menghasilkan ketertiban dan keindahan dalam hidup. Saya tidak berlebihan. Tiap pagi saya bilang sama anak-anak, adik-adik saya hadir dengan dia punya adik-adik semua. Adik, mama ini sudah melahirkan kita semua. Mama adalah perempuan yang istimewa bagi kita. Karena itu, apapun kesalahan, apapun, sebagai manusia pasti saja ada. Orang bilang piring jua bisa tertokik. Itu nanti lagu-lagu yang akan didengungkan oleh kaum muda bahkan sebentar pada acara lanjutan. Maaf dan saling mengampuni itu prinsip kami yang utama dalam hidup ini. Memaafkan tanpa batas. Mengampuni tidak ada syarat. Mengampuni tidak ada syarat. Cinta itu tanpa tapi. Cinta tanpa karena. Tidak karena, tidak karena tapi saya harus mencinta, bukan. Cinta yang tulus. Kira-kira adik-adikku yang masih menjalani kehidupan rumah tangga ini, tidak ada seorang pria yang melahirkan. Barangkali istimewa ada berita-berita ada pria yang melahirkan. Ada, karena sudah ada. Tapi manusia yang ada di bumi ini datang dari mama, dari rahim mama. Menderita mereka mengandung kita selama 9 bulan. Mengapa kaki kita bisa menendangnya, tangan kita bisa memukulnya, dan setiap hari, Pastor, tidak kurang dari 3 kali saya harus membuat dia tertawa meskipun saya sakit. Bagaimana cara saya buat supaya istri saya tercinta ini tertawa? Sebab tertawa itu lambang sukacita dalam hidup rumah tangga. Rumah tangga yang tidak ada sukacita dekat sekali dengan kehancuran. Kira-kira saja masih banyak lagi, Pastor. Baik, Cakep, pesan-pesan ini kita beri tepuk tangan. Cakep OMK. Cakep OMK. Terima kasih Bapak Alo untuk pesan-pesan di sharing ini yang bermuara pada Injil yang dibacakan pada malam ini di perayaan 50 tahun usia perkawinan Bapak Alo dan Mama Alo. Terakhir, Banyak sekali. Kumsal. jika memang ada untayan lagu lagi dari Ende dengan bahasa yang amat dalam tentang hidup menjadi bagian dari perjalanan ini. Di tempat ini jauh dari kampung halaman, juga sekian banyak tahun jauh dari keluarga, tentu memang ada sebuah kekuatan hidup yang merasuk hidup keluarga, hidup Bapak Alo secara pribadi, hidup bersama dengan rumah tangga, dan kemudian hidup di dalam masyarakat di Politik ini. Bisa, Pastor.
Tapi saya mau minta tolong ini, karena saya sudah mendelegasi bakat dan kewenangan ke anak dan ke cucu. Saya tidak minta anak, saya minta satu cucu. Nona Asia bantu bapak, bantu opa. Ini ame, lagu ini ame. Bapak Alin tolong ini lagu ini ame ini sebentar barangkali bisa lanjut, tapi tolong opa. Lagu ini menjadi pegangan hidup saya, Pastor. Baik. Yang mengiringi anak yang tua, silakan. Ya, mari sama-sama mendengar dan kemudian nanti menyimak arti dari Ine Ame, lagu yang dibawakan oleh cucu terkasih. Silakan. Terima kasih suara merdu. Kalau mari menyimak arti dari lagu ini dan mengambil pesannya untuk kita dari perayaan 50 tahun. Silakan. Terima kasih, Pastor. Ini pesan dari saya punya mama dan saya punya bapak kepada kami yang saya ini bersaudara 12 orang. Pesanannya begini: kalau kamu mau bikin senang hati Bapak dengan Mama, ada 3 jalan di kehidupan ini. Jalan kiri, jalan tengah, dan jalan kanan. Dan pada umumnya, jalan kanan dan jalan kiri akan membawa kita, sebab jalan tol jadi, akan membawa kita kepada lupa diri. Pakai jalan tengah adalah jalan kebenaran, seperti Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Jangan pernah menyakiti hati orang, jangan pernah menyakiti hati siapapun yang kamu jumpai di perjalanan itu, karena engkau akan mendapat banyak musuh. Kurangilah banyaknya musuh dan perbanyaklah sahabat-sahabat, maka kami orang tua akan senang. Istilahku begitu, Pastor. Terima kasih. Mari beri tepuk tangan, memberi makna pada tema yang amat mulia dari renungan, dari sharing, dari mempelai yang berbahagia pada malam ini. Semakin kecil, semakin bermakna. Dan itulah yang dicontohkan oleh Yesus dalam 2 perumpamaan di Injil malam ini. Konteksnya pesta.
Di pesta ada begitu banyak orang datang dengan menampakkan segala hal. Tetapi lalu di pesta itu, Yesus mengajak kita untuk dua hal ini. Jangan duduk di depan kalau belum dipersilahkan, sebab awas. Ketika nanti tuan pesta itu datang dan bilang, saudara, berikanlah tempat ini pada mereka yang sudah disiapkan. Maka dengan malu hati kita mundur dan mengambil tempat di belakang satu. Kedua juga, di pesta, tuan pesta itu sendiri mengingatkan kita. Jangan undang orang-orang yang, kita jawab sendiri, jangan undang orang-orang yang kaya. Tetapi undanglah kita menerjemahkan masing-masing secara pribadi. Ketika kita dengar pesan ini sampai ke hati kita menerjemahkan dengan cara kita bagaimana. Karena ini berkaitan dengan pola dan perilaku hidup kita di zaman sekarang. Mungkin juga ada alasan di balik itu. Tetapi menurut saya, menurut refleksi saya, Tuhan selalu mengingatkan kita untuk di setiap perjalanan hidup kita dan berbagai macam peristiwa hidup, entah yang bersuasana bernuansa pesta ataukah yang bernuansa dan bersuasana bukan pesta, kita tetaplah menjadi orang yang memiliki kerendahan hati. Disitulah kita berharap bahwa kehidupan itu akan mempunyai makna yang mendalam, seperti yang buah-buah hidup dibagikan oleh Bapak Alo pada malam ini. Terima kasih Bapak Alo dan Mama Au, silakan duduk. Suster tidak tanya lagi ya. Oh, Suster silakan duduk. Terima kasih Suster. Umat Allah yang terkasih dan yang berbahagia mempelai, terima kasih banyak untuk share, untuk renungan kita pada malam ini. Semoga demikian. Amin.